Selamat pagi saudara, senang sekali Sapa Sulsel hadir kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hendra Bakti, kita buka informasi yang pertama dalam Sapa Sulsel. Saudara, eksekusi lahan dan bangunan salah satu penyalur kendaraan roda 4 di Makassar berlangsung ricuh. Polisi sempat menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Eksekusi lahan dan bangunan dealer Mazda oleh Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Veterani Kota Makassar diwarnai kericuhan. Bentrokan terjadi lantaran massa yang mencoba menggagalkan eksekusi diminta mundur oleh polisi. Untuk membubarkan massa, polisi terpaksa menembakkan meriam air. Berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa sampaikan berjalan dengan aman dan lancar. Bang, tadi kan juga ada sedikit perlawanan itu Bang, seperti apa Bang? Apa? Tadi ada sedikit perlawanan dari massa ini Bang. Jadi tentu memang ada perlawanan berdasarkan analisa intelijen kami, sehingga kami menyesuaikan kekuatan personil yang kami turunkan. Jadi terkait mengenai masalah pelaksanaan hari ini yang memang sudah lama mau dilakukan eksekusi, alhamdulillah hari ini berjalan. Tentu dalam hal ini memang ada perlawanan. Oleh karena itu disesuaikan dengan kekuatan personil yang ada. Eksekusi lahan kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat setelah kondisi mulai terkendali. Sebanyak 900 personil gabungan diturunkan saat eksekusi berlangsung. Hari ini eksekusi atas lahan dalam veterani Mazda. Itu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1/2011. Dalam perkara ini, ya, perkara 175 itu sejak tahun 2011, ya, dan baru putusan ini tahun 2014 baru bisa dieksekusi pada hari ini. Eksekusi yang tidak berdasar dan beralasan. Kenapa? 2 tahun yang lalu pernah dilakukan eksekusi, kami mengatakan keberatan bahwa eksekusi itu objeknya tidak sama. Putusan kemenangan beliau itu 175, dia beli berdasarkan Kecamatan Tamalate, sedangkan objek sengketa ini berada di Kecamatan Rapanci. Itu yang paling perinci. Artinya, apapun eksekusi dilakukan harus ditunda. Karena kenapa? Non executable, tidak akan ketemu objek yang mau dieksekusi itu di Kecamatan Tamalate, sedangkan objek yang berada sekarang di Rapanci. Berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang pengosongan tanah dan bangunan, perkara melibatkan tergugat Riki Tandiawan dan penggugat Edi Aliman. Luas lahan yang dieksekusi mencapai 4.000 meter persegi. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Selatan menangkap 9 pelaku kasus destructive fishing di wilayah Sulawesi Selatan. Para pelaku ini merupakan hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir. 9 pelaku kasus destructive fishing ini merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Selatan selama Maret dan April 2025. Mereka ditangkap di wilayah Sulawesi Selatan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita ratusan kilogram bahan peledak hingga ratusan batang detonator. Para pelaku merupakan pembuat sekaligus produsen. Selama operasi ini atau selama PADD ini, Polda Sulawesi Selatan, Direktorat Polairut, berhasil mengungkap kasus atau 8 kasus dalam laporan polisi. Jadi ada 8 laporan polisi. Yang 1 laporan polisi dari Polres Kuning, kemudian 1 dari kapal ikan 5008 Batam, dan yang 6 LB adalah dari Direktorat. Dari 8 LP ini, rekan-rekan sekalian, berhasil kita amankan 9 tersangka. Sekarang 8 tersangka ada di rutan Polda
Polairut, Sumsel, kemudian yang satu di hutan Polres Buni. Dari perbuatan tersangka, kerugian negara ditaksir senilai 1,5 miliar rupiah. Para tersangka ditahan dan terancam hukuman 20 tahun atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Jelang pemberangkatan haji, Kementerian Agama terus melakukan persiapan. Petugas mulai lakukan pemeriksaan makanan jemaah haji saat berada di pesawat nantinya. Pemeriksaan sekaligus uji makanan jemaah haji atau meals test ini dilaksanakan di Aula Wisma Safa, Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ini dilakukan untuk melihat langsung menu yang akan diberikan kepada jemaah haji saat berada dalam pesawat dari Makassar menuju Arab Saudi. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan kebutuhan makanan, terutama lansia, memenuhi asupan gizi yang cukup. Mungkin kita tidak bisa mengharapkan yang terbaik, tapi saya kira itu cukuplah untuk memberikan konsumsi buat para jamaah haji. Ada daging, ada sayur, kemudian disiapkan ada tempe juga, disiapkan bubur untuk mereka yang kemungkinan tidak kuat dengan nasi, karena tadi di mana ini Goa saya temukan jamaah haji yang usianya 97 yang Rencananya, pemberangkatan jemaah haji untuk embarkasi Makassar akan dilakukan pada 2 Mei mendatang. Namun sebelumnya, calon jemaah haji akan masuk ke asrama sehari sebelumnya. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, wisata kuliner dengan suasana asri di Kabupaten Goa, Saung Rindu Alam bisa menjadi salah satu pilihan. Tak hanya suasana asri di tengah alam yang hijau, pengalaman kuliner khas Nusantara dengan suasana pedesaan dan berbagai pilihan gazebo dapat dijumpai. Saudara, berwisata kuliner sambil healing mendengarkan gemericik air yang menenangkan dapat Anda temukan di Saung Rindu Alam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya akan mengajak Anda berkeliling melihat aktivitas apa saja yang ada di sini dan keseruan apa saja. Yuk ikuti saya. Mengusung tema alam, pengunjung bisa menikmati wisata kuliner sambil bersantai di saung yang terbuat dari bambu dikelilingi kolam ikan. Berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Saung Rindu Alam berjarak 30 menit dari kota Makassar. Beragam menu Nusantara, mulai dari ikan bakar, sambal rica, dan saus parape dapat dijumpai di sini. Kalau konsepnya sih kita bangun untuk konsep kekeluarganya sih, Kak. Kalau yang untuk daya tariknya, fasilitasnya sih ada area pemancingan. Daya tariknya sih seperti kayak lebih dekat dengan alam sih, Kak. Iya. Bisa diceritakan lagi, Kak, itu yang lebih dekat dengan alam? Alam sih kayak konsepnya, suasananya kayak suling-sulingnya, Kak. Danaunya, air terjunnya, ikan-ikannya. Selain kuliner, pengunjung juga dapat menikmati suasana asri, saung, restoran, air terjun buatan, perahu untuk berkeliling kolam ikan, hingga area memancing. Nah saudara, itulah tadi menu-menu rekomendasi dari Saung Rindu Alam. Buat Anda yang ingin datang berkunjung bersama dengan keluarga, boleh sekali memilih Saung Rindu Alam menjadi pilihan alternatif Anda untuk berkunjung berwisata kuliner. Saya Linda Wirawan, Nila Rustam, Kompas TV Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya lanjut icip-icip dulu ya saudara.